ini udah lintas kan. Oke. Nah, menurut saya ini kali ini itu menuntut ya adanya leadership untuk mengorkestrasi lembaga-lembaga terkait lintas departemen, lintas kementerian, nah lintas otoritas gitu ya. Untuk duduk bersama, kita punya roadmap apa untuk keluar dari kemelut ini. 3 pimpinan BGN yang dipecat sedang diperiksa oleh penegak hukum. Nah, artinya ini kita harus lihatnya bahwa ada concern ya dari pihak, ya concern ini sebenarnya dari rakyat kita sendiri sih. Ya, kemudian juga sekarang sudah menjadi concern dunia internasional. Nah, kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang serius yang harus diadres. Oleh karena itu kan perlu dilihat tuh, kenapa industri-industri ini tutup? Industri yang tutup-tutup ini, itu sebenarnya masih bisa dioptimasi nggak? Kan bisa di take over dong. Contoh ya, menurut saya kalau ada pabrik milik swasta bangkrut misalnya, dia tutup. Nah, negara kan tinggal evaluasi, ya kan kondisinya, dikurasi aja lah itu pabrik. Ini mesin oke nggak? Orang-orangnya masih oke nggak? Nah, kalau semuanya masih oke, butuh modal berapa? Problem keuangannya apa? Take over jadiin BUMN atau merger apa atau patungan lah BUMN BUMD gitu ya. Muter nih, produknya apa? Kalau produknya tekstil, ya udah diambil negara aja. Ini kan muter ekonominya. Kalau kayak begitu, orang nggak banyak pertanyaan. Kenapa? Karena ada uang keluar, ada uang masuk gitu loh. To the point aja. Lah iya akan begitu, karena implikasinya jadi kemana-mana. Ya bukan cuman rakyat loh yang di bawah yang suffer ya. Artinya pemerintah sendiri juga suffer, karena harus alokasi anggarannya tadi kan dipatok rupiahnya 16.500. Sekarang udah 18.000. Bulan depan buat belanja udah nggak cukup dong duitnya. Untuk nutupin belanja impornya. Kan mesti kerja keras lagi gitu ya, mikirin gitu. Kalau faktor suku bunga Amerika yang sampai sekarang belum turun, itu pengaruh terhadap dana asing? Iya, itu namanya speculative perception kan. Jadi membangun persepsi untuk tindakan spekulasi. Jadi dipasanglah nih iming-iming. Ya the Fed nanti akan lihat-lihat lah mau nurunin suku bunga, mau naikin suku bunga mungkin nanti Juni gitu ya. MSCI dan lembaga rating lain juga bilang, ya kita akan umumkan nanti Juni. Kenapa mereka semua sepakat di Juni ya? Ada apa di bulan Juni gitu ya. Tetapi itu kemudian kayak sesuatu yang dikunyah-kunyah gitu oleh para spekulan ini sebagai legitimasi tindakan mereka. Kita lagi nunggu, ya kan nggak ada hubungannya juga sebenarnya. Kan kalau kita mau lihat pasar modal kita simpel kan. Saham-saham dari emiten yang good governance-nya bagus, pembukuannya bagus, ya kan, pembagian dividennya bagus, ya. Terus kemudian dari segi penjualan juga, prospek penjualan juga bagus. Harusnya di keep aja dong. Kenapa dilepas? Nggak perlu dilepas. Nah, tapi ini kan karena ada persepsi yang dibangun. Persepsi yang dibangun ini akhirnya membuat saham-saham yang tadinya bagus ini juga terdampak kan. Nah, inilah menurut saya yang kita lihat tuh ini bukan sekedar soal menenangkan pasar dengan optimisme atau menghibur gitu ya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini sudah harus ada tindakan yang jelas dan terarah. Begitu menurut saya. Gimana caranya mengcounter itu bahwa ini bulan Juni ini ada apa gitu? Nah, apa yang harus disampaikan? Ya, kita harusnya lebih maju ya, nggak usah mikirin bulan Juni ada apa. Harusnya sejak MSCI menyoal tentang free float, kita yang rendah, itu otoritas bursa atau kalau pengelola bursa lah, bursa efek ya, itu harusnya kan sudah bisa mengumumkan ya. Artinya kan itu fraud ya. Itu kan langsung diumumin aja. Ini kami kasih kesempatan, ya. Ini bagi yang pemegang saham-saham ini, emiten ini, itu untuk segera mengoreksi supaya tidak terjadi fraud di free float ini. Artinya kan jangan kita nih owner nih, shareholder terbesar satu emiten. Harusnya kan yang 30%, 20% kan ke market. Tapi kita pakai nomini, ambil lagi yang 20% ini. Nah, itu kan nggak boleh gitu ya. Nah, itu yang ditegakkan, tegakkan aja aturannya. Nah, tanda-tanda menegakkan aturan itu nggak kelihatan. Nah, OJK juga lemah. Nggak ada yang jelas sampai sekarang gitu ya. Cuman pidato-pidato aja, ya.
pasar modal akan lebih ini, akan lebih itu gitu ya. Tapi nggak ada clue, nggak ada yang firm Policy. gitu ya. Bagi pelaku pasar terutama. Ya, gue percaya nih akan diberesin. Nah, itu persoalannya. Jadi ini kritik terbesar, kritik terkeras ya menurut saya terhadap otoritas bursa nih dan pengelola bursa. Apa yang dilakukan oleh MSCI dan lembaga rating global lainnya dengan kondisi IHSG kita hari ini. Jadi ya nggak usah ini gitu ya. Ini soal reputasi. Artinya reputasinya udah rusak. Saya mau bilang udah dipertanyakan lah. Downgrade ya, downgrade reputasinya itu ya. Mau ngomong apa aja karena nggak kelihatan policy actionnya yang kredibel gitu ya. Jadi siapa yang paling harus memperbaiki reputasi itu dengan mengubah persepsi? Untuk pasar modal tentu saja OJK. OJK, oke. Ya, yang kedua BI. BI. Ya, kan dia SRO ya. Pengelola Bursa Efek Indonesia. Nah, dia kan ada mandat juga. Dia memastikan nih sebagai Self Regulation Organization, dia mastiin kan aturan-aturan bursa itu jalan. Nah, jangan dibiarkan juga ada penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang betul. sumir gitu ya, sehingga menimbulkan peluang untuk orang membangun persepsi negatif. Gitu ya. Nah, perbaikan kredibilitas pasar modal kita nggak terlihat sampai hari ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Belum ada sesuatu yang meyakinkan? Belum ada. Itu Direktur Bursa Efeknya masih PLT kalau saya nggak salah. Iya, belum ada yang definitif. Harusnya itu kan urgent ya, untuk segera mendefinitifkan. Nah, yang di OJK juga ya sampai sejauh ini kita ngelihat ya baru parade pidato kan. Nah, bahwa Bapak ini masalah nggak bisa selesai sama parade pidato gitu. Harus ada action yang jelas, terukur, dan harus meyakinkan gitu ya. Kalau spesifik soal rupiah, siapa yang harus jagain? Nah, rupiah ini udah nggak cukup lagi nih kita ngomong siapa satu pihak. Ini udah berkelindan soalnya, ya. Karena rupiah tadi, kalau di awal kita bisa bilang rupiah ini urusannya BI. Nah, cuman ini udah berkelindan sekarang. Apalagi ada geopolitik, ya, Hormuz, ada masalah dengan supply bukan hanya energi dalam hal ini BBM ya, tapi juga supply untuk pasokan industri pangan kita nih, pupuk apa segala macam ya. Nah, ini udah lintas kan. Nah, menurut saya ini kali ini itu menuntut ya adanya leadership untuk mengorkestrasi lembaga-lembaga terkait lintas departemen, lintas kementerian, nah lintas otoritas gitu ya, untuk duduk bersama. Kita punya roadmap apa untuk keluar dari kemelut ini. Jangan yang satu ngomong A, satu ngomong B gitu ya. Nah itu yang nanti akan mengacaukan persepsi publik. Ya, misalnya, oh kita nih lagi rupiah lagi anjlok kayak begini gitu ya. Tiba-tiba perdagangan buka tuh impor gitu ya kan. Barang jadi pula gitu kan. Ya kan? Buka tuh impor, kasih kemudahan impor misalnya. Ya. Jangan begitu juga. Itu kan jadi kontraproduktif gitu ya. Nah, ini kan perlu tahu nih. Oke. Yang paling vital yang mesti diselamatkan apa? Bagaimana menyelamatkannya? Buat publik terinformasi dengan baik gitu ya. Tanpa ada aspek menimbulkan kesan baik gitu ya. You should be honest lah. Ya, ini nanti kita akan ada penyesuaian di energi misalnya. Sampaikan saja penyesuaiannya dibutuhkan untuk jangka pendek karena kita sedang merumuskan langkah-langkah lebih lanjut supaya stabilitas nilai tukar kita bisa lebih baik. Ketika sudah baik, nanti kita akan tinjau lagi kebijakan ini gitu ya. Artinya bisa begitu. Artinya harus ada koordinasi lintas kelembagaannya. Ya, nah sekarang yang paling lemah itu kan Menko nggak kerja nih. Waduh, ini. Menko nggak kerja nih, ya kan? Antar Menko nggak ngobrol nih. Ya. Nah, terus kemudian menteri-menteri di bawahnya jalan sendiri. Nah, ini yang dilihat oleh orang-orang sekarang itu bukan lagi per satu-satu menteri nih, gitu ya.
Jadi ini orang udah melihat orkestrasi government ini kayak apa. Oke. Kenapa yang ini sama ini nggak sinkron, ini sama ini nggak sinkron gitu ya. Nah jadi menurut saya ya kabar baiknya adalah Menteri Keuangan kita sekaligus Ketua KSSK. Berarti di sana ada OJK, ada BI, ya ada LPS. Nah, jika ini dilakukan, konsolidasinya dilakukan lewat KSSK ini, lalu kemudian hasil rapat di KSSK dilaporkan kepada Presiden untuk kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi lebih lanjut dengan para Menko supaya turunan ke bawahnya jalan dengan baik. Setidaknya kita punya titik terang tuh sampai kapan nih kita harus menahan gebukan ini gitu ya. Artinya kalau itu terjadi, market akan melihat ada keseriusan. Oh iya dong, iya dong. Oke. Dan persepsi berubah ya. Dan persepsi akan berubah. Pasti mereka akan mikir kan. Ini kan soalnya sekarang nih, secara prinsip orang tuh nggak ada soal sama apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi dari logika finance-nya nggak masuk. Belanja sosial kita, perlindungan sosial kan sekitar 800-an triliun ya. Pertanyaannya kemudian dari 800 triliun itu, pemerintah bisa dapat penerimaan berapa besar? Nah di kuartal 1 terkonfirmasi tax ratio-nya cuma 7 atau 8% saja. Berarti kan menurun terendah nih dari yang pernah ada. Jadi mereka concern di situ gitu loh. Bukan, ya kalaupun mereka bilang dirasionalisasi lah itu MBG misalnya, Kopdes, bukan berarti soal Kopdesnya atau soal MBG-nya, tetapi ada logika keuangan yang nggak ketemu. Itu satu. Nah, belum bicara soal tata kelola, apalagi sekarang 3 pimpinan BGN yang dipecat sedang diperiksa oleh penegak hukum. Nah, artinya ini kita harus lihatnya bahwa ada concern ya dari pihak, ya concern ini sebenarnya dari rakyat kita sendiri sih. Ya, kemudian juga sekarang sudah menjadi concern dunia internasional. Nah, kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang serius yang harus diadres. Jadi bukan lagi bicara tentang ini program prioritas presiden, ini baik untuk rakyat, itu sudah selesai, itu nggak ada yang menolak. Orang menuntut sekarang governance, orang menuntut sekarang kalau lu ada pengeluaran, pemasukan lu gimana? Kalau lu ada pengeluaran terus nggak ada pemasukan, berarti lu bakar uang. Kalau lu bakar uang terus gimana lu bayar kewajiban-kewajiban lu ke depan? Ngeri kan orang-orang. Oke, pemerintah tetap maksa mau nerbitin aman, ada surat utang gitu ya. Preminya udah naik kan, resikonya udah tinggi. Suku bunganya naikin. Ya orang nggak percaya lagi lah. Orang pemasukan lu nggak ada, lu mau kasih bunga tinggi juga nggak yakin lah. Gimana bayarnya nanti? Paling di roll over gitu. Jadi ini menurut saya persepsi yang wajar dimiliki oleh orang-orang yang di luar pemerintahan. Ya. Oleh karena itu perlu sekarang ini pemerintah mengkonsolidasi. Nah, ibaratnya tuh begini, presiden mesti mengeluarkan dream team-nya di kabinet ini. Siapa di dream team-nya gitu ya? Ya artinya kan tuh kementerian di bidang ekonomi, Ekuin lah, ekonomi, keuangan, dan industri gitu ya. Lalu kemudian ya Kemenko-Kemenko-nya itu, Menko-Menko-nya itu gitu ya. Nah, bagaimana orkestrasinya bisa turun ke bawah dengan lebih terukur. Nah, terutama sekarang kita ngamanin, katanya kemarin udah swasembada beras ya. Betul. Nah, kita ngamanin dulu aja pangan nih. Ya kan, jangan cuman beras gitu ya. Nah, mikirin mitigasi nih. Kita nggak bisa impor sapi, anggap begitu ya. Ya, impor pangan itu coba kita redam dulu deh. Nah, kita mikirin mitigasinya. Apa sumber pangan yang bisa kita punya nih? Nah, itu yang kita genjot nih. Kan itu pakai rupiah. Ya kan? Nah, begitu itu kita genjot, ada multiply efeknya. Multiply efeknya apa? Orang bekerja, orang punya penghasilan, ketika orang punya penghasilan, negara bisa narik pajak. Ekonomi berputar ya. Ekonomi muter. Itu yang ditunggu sebenarnya logiknya. Jadi bukan sebelah gitu ya, bukan berat sebelah. Pemerintah majekin terus gitu ya, nggak mikirin gimana mereka bisa dapat uang gitu ya. Tapi dipajekin, mereka punya apa, pajekin gitu. Nah, itu yang menjadi kritik terhadap pemerintah tentang kebijakan soal PPN misalnya, yang kemarin sempat ramai, ya kan.
Nah, yang kedua, ya pemerintah harus memikirkan betul nih bahwa dengan meluasnya orang-orang yang bekerja di sektor informal, ya itu artinya kan pemerintah harus mikirin caranya mereka bisa migrasi ke sektor formal, ya. Nah, oleh karena itu kan perlu dilihat tuh, kenapa industri-industri ini tutup? Industri yang tutup ini itu sebenarnya masih bisa dioptimasi nggak? Kan bisa di take over dong. Iya. Oke. Contoh ya, menurut saya kalau ada pabrik milik swasta bangkrut misalnya, dia tutup. Nah, negara kan tinggal evaluasi, ya kan kondisinya, dikurasi aja lah itu pabrik. Ini mesin oke nggak? Orang-orangnya masih oke nggak? Nah, kalau semuanya masih oke, butuh modal berapa? Problem keuangannya apa? Take over jadiin BUMN atau merger atau patungan lah BUMN BUMD gitu ya. Iya. Muter nih, produknya apa? Kalau produknya tekstil, ya udah diambil negara aja. Ini kan muter ekonominya. Iya. Kalau kayak begitu, orang nggak banyak pertanyaan. Kenapa? Karena ada uang keluar, ada uang masuk gitu loh.